Teori Kriminologi. Topik ke-47 dari 75 topik. Teori zona konsentrasi dalam kriminologi, bagian kelima. Kita menyadari bahwa perkembangan kehidupan ekonomi di perkotaan akhir-akhir ini, sebagai hasil dari proses pembangunan telah membuat dunia usaha menjadi semakin kompleks, bervariasi dan dinamis. Persaingan usaha makin kompleks dan tajam antara lain ditandai dengan munculnya berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan berhadapan secara seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang didukung oleh daya beli yang semakin meningkat pula. Namun sebagaimana dialami oleh negara-negara yang sedang membangun, maka setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi cenderung diiringi pula oleh kecenderungan kejahatan jenis baru, non-konvensional, di bidang ekonomi dan sosial. Berbagai kelemahan dalam prosedur dan tata kerja, kelemahan petugas yang berkaitan dengan segala aktivitas perekonomian, serta pengawasan, dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi. Muncullah beberapa jenis kejahatan baru di bidang ekonomi, antara lain manipulasi di sektor perbankan dan keuangan, pemalsuan uang, surat berharga, penipuan konsumen, pembajakan, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penyimpangan dan kecurangan dalam bursa saham, pelanggaran ketentuan undang-undang lingkungan, dan sebagainya. Dalam khasanah kriminologi, jenis kejahatan baru berdimensi ekonomi ini sering disebut sebagai fraudulent misrepresentation, yang dapat diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak jujur, melalui cara memberikan keterangan palsu, manipulasi data, atau mempergunakan kewenangan yang ada padanya secara menyimpang. Banyak faktor yang mendorong dilakukannya penyimpangan dan kecurangan di bidang ekonomi seperti yang disebutkan di atas, tetapi pada hakikatnya kesemuanya dilakukan atas tujuan untuk memperkaya, mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Pelaku-pelaku kejahatan tersebut, diantaranya dilatar belakangi pula oleh dorongan prestise ekonomi, seperti keinginan untuk membeli mobil mewah, keinginan untuk memasukkan anak-anak ke sekolah elit yang mahal, keinginan untuk membeli gawai smartphone edisi terbaru, namun tidak memanfaatkan gawai tersebut untuk kegiatan yang produktif, keinginan untuk membeli baju, tas, jam yang berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan lain sebagainya, yang kemudian mendorong seseorang melakukan kejahatan ekonomi sekaligus sosial, dengan mengambil sesuatu yang semestinya bukan hak si pelaku kejahatan. Ada pula faktor kekhawatiran bila anak, keturunannya bahkan sanak saudara si pelaku kejahatan, mengalami kesulitan hidup secara finansial, sehingga mendorong si pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal, kera putih, seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan lain sebagainya, untuk menginvestasikan pada bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti pembelian rumah lebih dari 3, pembelian hutan berhektar-hektar, pembelian emas dan logam mulia berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara-cara kotor. Suatu hal yang menarik adalah bahwa pelaku kejahatan jenis ini sangat berbeda dibanding dengan pelaku kejahatan yang konvensional, perampokan, pencurian, perampasan, dan sebagainya. Pelaku kejahatan jenis ini sangat ditandai dengan status sosial ekonomi yang cukup tinggi serta kemampuan intelektual dan keterampilan atas suatu bidang khusus yang tinggi pula. Mereka dapat melakukan kejahatan jenis ini karena menduduki jabatan tertentu yang memungkinkannya melakukan kecurangan, atau karena mereka mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam atas bidang yang digelutinya. Misalnya, seseorang yang berlatar belakang pendidikan administrasi pajak, kemudian menggunakan keahliannya tersebut untuk melakukan penggelapan ataupun manipulasi pajak penghasilan. Contoh lain kejahatan yang menggunakan kemampuan intelektual adalah kejahatan cyber yang dapat membobol rekening bank seseorang, atau menyalahgunakan kartu kredit guna memperkaya si pelaku kejahatan yang notabene memiliki keahlian di bidang komputer. Para birokrat dan aparatur negara di negara kita pun, tidak sedikit menggunakan pengetahuannya tentang birokrasi maupun hukum, untuk mencari celah dalam jalannya pemerintahan yang mendukung upayanya untuk memperkaya diri maupun keluarga atau kelompoknya, dengan jalan yang tidak halal yang didukung oleh kekuasaan yang ia miliki. Maka tidak heran, apabila suatu waktu di antara mahasiswa semua, berhadapan dengan aparatur negara yang bermental feodal yang menindas rakyat, padahal ia semestinya merupakan pelayan rakyat yang mempercayainya. Singkatnya, kejahatan jenis fraudulent misrepresentation ini sangatlah banyak ditemui di daerah perkotaan, dan secara ekstrim dapat dianggap sebagai trademark dari kehidupan perekonomian perkotaan yang sangat kompleks, bersaing, dan bervariasi. Jika sebelumnya kita telah melihat satu sisi dari wajah kriminalitas yang lazim ditemui di daerah perkotaan, maka bukanlah berarti sisi lain dari wajah kriminalitas, yaitu kejahatan-kejahatan konvensional, tidak akan ditemui di perkotaan. Kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, penodongan, penjamretan, dan sebagainya, juga banyak menghiasi wajah perkotaan. Banyak sudah penelitian-penelitian yang dilakukan terhadapnya. Sebagian besar penelitian yang ada selalu mengungkap latar belakang ekonomi,
kecemburuan ekonomilah yang menjadi faktor utama dilakukannya jenis kejahatan ini. Pelakunya pun, menurut banyak penelitian, adalah golongan ekonomi rendah, pengangguran, dan para pendatang. Para pendatang yang tentunya datang ke perkotaan dengan harapan akan mencapai taraf kehidupan, pekerjaan, penghasilan yang lebih layak, tidak jarang menemui kenyataan yang bertentangan. Mencari pekerjaan sangat sukar, kalaupun bekerja, penghasilan tidak sebesar yang diduga dan diharapkan. Apa kemudian yang terjadi? Tentunya tidak semua langkah negatif akan diambil oleh mereka. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan banyak di antara mereka akan mencari jalan pintas untuk mencapai apa yang diidamkannya. Dalam keadaan yang demikian akan muncul benih-benih kejahatan yang besar kemungkinan terrealisasi dan berkembang subur. Itulah materi ke-47 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.